Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitrani Perdana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FIP UNM. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai implementasi pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Implementasi pengembangan kurikulum. Nah, di sini implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, ataupun motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga menghasilkan perubahan dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Implementasi pengembangan kurikulum merupakan suatu akulturasi dari kurikulum sebagai suatu rencana. Selanjutnya, mengenai prinsip pelaksanaan implementasi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pemerolehan kesempatan yang sama, yang kedua berorientasi pada siswa, 3 pendekatan dan kemitraan, dan 4 kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai tahap implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai program. Maksudnya di sini program yang dikembangkan di sini terdiri dari program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, hingga program harian. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu proses evaluasi atau sering juga disebut dengan evaluasi proses. Nah, materi yang kedua mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut dijadikan sebagai masukan, pertimbangan, dan juga pengembangan untuk kurikulum ke depannya. Selanjutnya mengenai landasan evaluasi kurikulum. Landasan evaluasi kurikulum itu terdapat 2. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu legal, administratif, akademik, sosial, dan finansial. Yang kedua yaitu academic curiosity, yaitu rasa ingin tahu dari akademisi mengenai pengembangan kurikulum, implementasi, evaluasi, hingga hasil dari kurikulum. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan dari evaluasi kurikulum itu memberikan timbal balik untuk penyempurnaan, kemudian menetapkan tingkat keberhasilan implementasi, dan selanjutnya menentukan dampak kurikulum terhadap masyarakat. Untuk fungsi evaluasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu formatif untuk perbaikan unsur-unsur yang dianggap masih lemah. Yang kedua yaitu sumatif untuk menentukan status dari kurikulum, apakah dilanjutkan atau diganti. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai implementasi pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.